Dan waktu tempat doa saya berikan kepada Bapak Gembala. Rindukan Roh mengurapi saat ini. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kami kasihi dan yang telah mengasihi kami. Tuhan, pagi hari ini kami bersama seberapa umat-Mu yang ada, kami datang kembali di bawah kaki Tuhan. Kami mengucapkan syukur yang mana Tuhan telah lindungi kami sepanjang malam. Dan Tuhan telah membangunkan kami kembali dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk mempermuliakan nama daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, dalam acara ibadah kami pagi hari ini, kami serahkan sepenuh ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya. Agar Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Dan Tuhan mau pakai para pelayan yang sudah siap untuk melayani pekerjaan yang suci pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang akan melayani pujian pemain musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah nanti. Berikan roh hikmat, akal budi yang dari surga, agar firman yang akan disampaikan di pagi hari ini tidak kembali sia-sia, namun boleh jadi berkat bagi kami semua yang ada. Itu sebabnya Tuhan, jika masih ada kuasa roh-roh yang bukan daripada Tuhan asalnya, yang akan mengganggu jalannya ibadah kami pagi hari ini dalam bentuk apapun, dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Biar roh Tuhan yang menguasai ruangan ini sampai ruangan hati kami, sehingga kami umat-Mu ini ada kebebasan untuk memuji, mempermuliakan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar roh Tuhan yang menguasai ruangan ini sampai ruangan hati kami. Kami buka dan mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang besar, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang tetap menjadi pembela dan pemelihara kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Jangan kita awali puji-pujian. Bila engkau hadapi persoalan. Bila engkau
bersandar padanya. Serahkanlah semua persoalanmu, haraplah hanya pada Yesus. Dia yang sanggup merubah hidupmu. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus. Jadikanlah Dia juru selamatku. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu, haraplah hanya pada Yesus. Dia yang sanggup merubah hidupmu. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu, haraplah hanya pada Yesus. Dia yang sanggup merubah hidupmu. Dia yang sanggup merubah hidupmu. Puji nama Tuhan. Inilah puji-pujian yang telah kita persembahkan kepada Tuhan, bahwa semuanya ini ada di tangan Tuhan. Kalau kita benar-benar mempunyai masalah, persoalan, lebih-lebih di masa-masa saat ini, yaitu penderitaan penyakit corona yang sangat sukar disembuhkan, namun mari kita berharap hanya kepada Yesus. Hanya Yesuslah yang bisa merubah dan memberi kesehatan kepada segenap kehidupan kami. Mari kita sambung lagi, yaitu puji-pujian. Yesus itulah satu-satunya. Mari kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Namun puji-pujian yang tidak akan kita perpanjang lagi. Sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Dan mari kita berdiri lagi, kita pujikan yaitu firman-Mu agung. Mari kita berdiri.
hidupku yang telah jauh dari sisiku. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan Tuhan, betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memanjakan kehidupan manusia. Oh Tuhan, ku serah, agar hidupku yang telah jauh dari sisimu. Tuhan ku ucap, Tuhan, dan waktu tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala sepenuhnya. pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami bersama umat-Mu yang ada. Bahkan suatu tekad bulat kami, keputusan kami untuk kami kembali kepada jalan yang benar, sekalipun kami sudah menyimpang jauh dari kebenaran firman Allah. Namun saat pagi hari ini, kesempatan yang masih ada, kami sungguh-sungguh rindu untuk kembali kepada Tuhan, jalan yang benar, agar supaya kehidupan kami ini menerima keselamatan yang daripada Engkau. Tuhan, sudah tiba saatnya pagi hari ini, di mana kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Sebabnya sebelum firman-Mu ditaburkan, sucikan, kuduskan hati pikiran kami, dan mampukan kami untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman Allah di pagi hari ini. Pakai akan hamba-Mu untuk melayani firman-Mu di pagi hari ini, sekalipun hamba-Mu merasa tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Biar roh Tuhan yang akan memimpin hamba-Mu ini, roh Tuhan yang akan menguasai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah, agar firman yang akan disampaikan pagi hari ini benar-benar tidak kembali sia-sia, namun boleh jadi berkat bagi kami semua yang ada. Itu sebabnya Tuhan, sekali lagi Dikau pakai akan hamba-Mu ini. Berikan hamba-Mu roh hikmat, akal budian dari surga, serta pengurapan dari Roh Kudus, agar firman yang akan disampaikan di pagi hari ini benar-benar mengubah kehidupan kami dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, yang bisa menyenangkan hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai ruangan ini sampai ruangan hati kami, sehingga kami umat-Mu ini ada kebebasan
untuk mendengarkan firman daripada Tuhan. Sehingga sepulang kami dari tempat ini dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan telah memberkati kami semua yang ada. Kami sambut firman-Mu di pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria sorga yang tetap menjadi pembela dan pemelihara kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Saya sampaikan selamat pagi dan selamat sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria sorga. Saudara, saat ini seberapa kita yang ada sekalipun untuk mewujudkan perkumpulan semacam ini bagi kita merupakan satu pergumulan, tidak lepas dari perjuangan, namun Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita sehingga kita bisa datang di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya akan lanjutkan firman Allah yang sudah saya sampaikan minggu yang telah lalu, yang mana saya sudah menyampaikan minggu yang telah lalu tentang musibah atau malapetaka yang sudah pernah menimpa di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama kali saya sudah sampaikan yaitu musibah secara massal di zaman Nuh, yang mana tidak ada yang selamat, baik manusia maupun binatang, hanya keluarga Nuh yang selamat. Hanya gara-gara keluarga Nuh ini mau mendengarkan firman Allah dan menurut. Ini yang sudah kita terima minggu yang telah lalu. Jadi mendengar firman Allah dan menurut itu merupakan kunci bagi Nuh, sehingga yang lain dimusnahkan oleh Tuhan, tapi Nuh sekeluarga karena dia itu mau mendengar firman dan menurut, sehingga Nuh sekeluarga diselamatkan, diloloskan dari musibah. Itu zamannya Nuh. Kemudian saya sudah mengajak saudara untuk memeriksa tentang keluarga Lut, yang mana keluarga Lut ini juga saudara ada yang gugur, saudara ada yang gugur, di mana musibah yang menimpa atas negeri Sodom dan Gomora. Yang gugur adalah istri daripada Lut. Oleh karena istrinya Lut ini mengeraskan hati. Saudara, Tuhan bermaksud untuk meloloskan keluarga Nuh, keluarga yaitu saudara Lut sekeluarga, sehingga berulang kali saudara Tuhan itu mengingatkan kepada Lut sekeluarga ini, cepat kamu bangun dan pergi dari tempat ini, sebab Sodom dan Gomora itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Saudara, ini tidak hanya terjadi satu kali saja, berulang kali. Namun sampai Tuhan mengatakan cepat kamu bangun dari tempat ini, tinggalkan tempat ini, kamu harus pergi. Kemudian yang terakhir mengatakan jangan kamu menoleh ke belakang. Ini firman Allah yang akhir pada keluarga daripada Lut. Coba kita akan baca-baca alangkah baiknya, kita sejenak mengingat ayat ini. Kejadian pasalnya yang ke-19. Kita akan baca saja supaya kita tidak ragu-ragu untuk melihat kenyataan ini. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Kemudian ditambah ayat 26. Ayat 15. Kejadian 19 ayat yang ke-15. Kita baca. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah,
bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena keturjanaan kota ini. Ya, teruskan. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Lalu ayat yang ke-26 bagaimana? Setelah Tuhan mengingatkan begitu, bagaimana ayat 26? Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nah, menoleh ke belakang. Jadi ini istri Lot sudah diingatkan oleh Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Kamu cepat tinggalkan tempat ini. Sebab tempat ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Nyatanya istri Lot ini menoleh ke belakang. Jadi ini tidak bisa kita katakan bahwa kegagalan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, atau dengan lain kata masuk neraka itu adalah sudah nasib, tidak bisa. Karena Tuhan sudah mengingatkan, jangan kamu menoleh ke belakang. Tapi nyatanya istri Lot menoleh. Ini bukan nasib. Ini adalah kekerasan hati. Oleh karena istri Lot keras hatinya, Tuhan sudah mengingatkan, sudah pesan, jangan menoleh ke belakang. Ini adalah peringatan Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Tapi nyatanya karena keras hatinya, istri Lot noleh ke belakang. Ini bukan nasib ini. Ini adalah menunjuk keras hatinya istri Lot itu. Sehingga yang lain selamat, istri Lot menjadi tiang garam. Tiang garam, garam yang sudah hilang masinnya. Garam yang tidak ada masinnya. Saudara, kalau garam sudah hilang asinnya, apa akibatnya? Dibuang. Baru mendengar kata-kata dibuang, saudara, itu sudah sungguh-sungguh sangat mengerikan. Tuhan pernah mengatakan, buanglah ke tempat yang paling gelap. Dibuang itu sudah merupakan kata-kata mengerikan. Apalagi diinjak-injak. Saudara, apalagi diinjak-injak. Ini adalah nasib atau kehidupan yang keras hati. Yang keras hati. Seperti Adam dan Hawa. Tuhan sudah mengingatkan kepada Adam dan Hawa. Saudara, kamu bebas untuk makan buah-buahan di tempat ini. Tapi kamu jangan makan buah pengertian yang baik dan jahat ini. Jangan kamu makan. Nanti kalau kamu makan, kamu akan mati. Tuhan sudah mengingatkan. Tuhan sudah mengingatkan. Tapi Adam dan Hawa keras hatinya. Melihat buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Menarik hati, kemudian dia ambil. Jadi melanggar keras. Ini wujud kekerasan hati Adam dan Hawa. Sehingga apa jadinya? Karena keras hatinya. Tuhan katakan, keluar kamu dari Taman Eden. Kamu akan menderita sengsara. Baik kebutuhan ekonomi secara jasmani setiap hari kamu susah. Gara-gara keras hati. Ini sungguh-sungguh jangan sampai terjadi atas kehidupan kita. Saudara, jangan sampai terjadi atas kehidupan kita. Orang yang mengeraskan hati itu sudah sungguh-sungguh sangat mengerikan. Sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita semua, umat Tuhan di pagi hari ini, Tuhan mengatakan dalam suratan Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-7 mengatakan, semasa kamu masih bisa mendengarkan firman Allah, jangan kamu keraskan hati. Coba baca saja dalam suratan Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-7. Begitulah suratan Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-7. Bagaimana kita akan mendengarkan pesan daripada Tuhan agar supaya kehidupan kita ini jangan sampai keras hati seperti Adam, jangan sampai keras hati seperti istri Lot. Ya, kita baca ayat 7.
Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, Ya, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. ayat 7 coba. Pasal 4 suratan Ibrani. Ya. Ya, suratan Ibrani pasal 4. Ayat yang ke-7 coba ulang baca. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Hari ini. Ya, terus Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Nah, jika pada hari ini, pagi hari ini, jika kamu mendengar suaranya, mendengar firman Allah, dengar. Janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Ini peringatan Tuhan atas kehidupan kita saat pagi hari ini. Kalau kita mendengarkan firman Allah pagi hari ini, jangan keraskan hati. Sebab masanya sudah gawat. Kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Bukti-bukti, fakta-fakta sudah nyata bahwa kejadian di zaman-zaman akhir ini sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Jangan kita keraskan hati, agar supaya kehidupan kita tidak seperti Adam dikeluarkan dari Taman Eden. Jangan seperti istri Lut yang menjadi tiang garam yang tidak ada artinya apa-apa, dibuang. Jangan sampai. Ini yang menjadi kerinduan akan Tuhan. Kita sebenarnya mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diingatkan oleh Tuhan. Coba kalau tidak diingatkan oleh Tuhan, kita sembarangan hidup. Kita melakukan dengan semau kita sendiri, menurut daging kita, menurut akal kita, menurut pikiran kita. Saudara, tetap kita akan mengeraskan hati. Tidak sedikit kehidupan Kristen yang sudah sekian banyak, sekian tahun ikut Tuhan, masih keras hatinya. Tapi pagi hari ini Tuhan berkemurahan atas kehidupan kita. Kalau Tuhan mengingatkan pagi hari ini, Tuhan tidak menghendaki kehidupan kita ini gagal dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kehidupan kita ini binasa. Tapi Tuhan punya maksud supaya kehidupan kita ini selamat. Kalau kita ini tidak mau mengeraskan hati, kita menurut perintah daripada Tuhan. Perintah daripada Tuhan. Sebabnya mari kita usahakan dengan sungguh-sungguh untuk kita ini menurut firman daripada Tuhan seperti Nuh. Mendengar, menurut perintah daripada Tuhan. Ini yang sangat penting untuk menghadapi, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, saudara, saya akan mengajak saudara untuk memeriksa tentang saudara yang mana Tuhan perintahkan, mengingatkan kepada saudara, kepada yaitu Lut, jangan kamu menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Jadi pengertian ke belakang ini sangat luas sekali, saudara. Sangat luas sekali kata-kata di belakang. Jangan kamu menoleh ke belakang. Sangat luas pengertian ini, sangat luas. Di antaranya adalah ke belakang itu adalah kebutuhan ekonomi. Nyatanya tidak sedikit kehidupan Kristen di saat-saat mengalami sedikit kekurangan sudah menoleh ke belakang. Tidak lagi mempunyai pandangan di depan, tidak. Tapi menoleh ke belakang. Mengingat kebutuhan jasmani, kebutuhan ekonomi. Seperti bangsa Israel sendiri. Saudara, setelah di padang gurun, Tuhan izinkan mengalami sedikit kurang minum. Saudara, lalu mereka mengatakan, marah kepada Musa, marah kepada Tuhan. Mereka ingin kembali ke Mesir. Mesir itu menggambarkan dunia. Begitu pula orang Kristen, kalau sudah sungguh-sungguh mengalami sedikit kekurangan masalah ekonomi, dia ingat kembali ke dunia. Kembali ke dunia. Ini tidak sedikit kehidupan Kristen yang mengalami pengalaman semacam ini. Menoleh ke belakang. Sehingga dia itu mengatakan, bangsa Israel mengatakan, di sana banyak roti, di sana banyak bawang, brambang, dan lain sebagainya. Tidak beli, gratis.
Mereka ingin kembali ke Mesir. Begitu pula orang Kristen kalau sedikit mengalami kekurangan, banyak yang ingin kembali ke dunia lagi. Sayang sekali kehidupan semacam ini. Ini di salah satu pengertian. Secara rohani menoleh ke belakang. Tapi di sisi lain menoleh ke belakang itu adalah, saudara, menoleh perbuatan yang lama. Sebelum kenal Tuhan. Sebelum kenal Tuhan. Karena ada pengalaman percobaan, lalu dia ingat, saudara, dia ingat sebelum mengenal Tuhan. Seperti dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 3 dan ayat yang ke-8. Coba baca saja alangkah baiknya. Sekalipun ayat ini sudah hafal, saudara. Matius pasal 15 ayat 3. Matius 15 ayat 3 dan ayat yang ke-9, begitulah. Matius pasal yang ketiga. Kita baca. Tapi jawab Yesus kepada mereka, Ya. mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ya. Ayat yang ke-9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma ibadah kepadaku. Ya, terus. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini perintah manusia yang diajarkan itu. Perintah manusia. Saudara. Ini yang seringkali orang Kristen itu, saudara, menoleh ke belakang. Jadi sulit untuk melepaskan adat istiadat nenek moyang kita. Ini yang sulit untuk kita lepaskan. Sekalipun sudah sekian lama jadi orang Kristen. Banyak orang Kristen yang masih menoleh ke belakang. Yaitu memakai adat istiadat. Justru yang paling bahaya meniadakan firman Allah menurut adat istiadat. Ini yang paling bahaya. Saudara. Sehingga bisa mengatakan ini hari baik, ini hari jelek. Ini paling bahaya. Memang itu adalah perbuatan kita sebelum kita kenal Tuhan. Tapi setelah kita mengenal pribadi Tuhan, semuanya itu kita buang. Semuanya itu kita buang. Saudara, kita buang. Saat ini kita menurut perintah daripada Tuhan. Bukan perintah nenek moyang kita. Bukan perintah yaitu peraturan-peraturan, saudara, adat istiadat nenek moyang kita. Tidak. Tapi setelah kita mendengarkan firman Allah, setelah kita kenal Tuhan, saudara, semua kita lepaskan dan kita menurut perintah daripada Tuhan. Ini perlu kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pernah, saudara, ada orang yang mengatakan kepada Tuhan begini, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau ikut Engkau, Tuhan. Tapi izinkan aku lebih dulu. Aku mau pamitan kepada keluargaku. Coba kita baca saja di dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9. Kita baca saja alangkah baiknya supaya kita mengerti dengan tepat. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-61. Begitulah. Ayat yang ke-61 pasal 9. Dan seorang lain lagi berkata, Ya. Aku akan mengikut Engkau, Tuhan. Ya. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Nah, izinkan dulu aku ini. Aku mau izin kepada keluargaku. Jadi dia itu benar-benar terikat dengan daging, terikat dengan keluarga. Aku mau ikut Engkau, Tuhan. Tapi izinkan dulu aku pamitan sama keluargaku. Masih terikat dengan daging. Ya, teruskan bagaimana jawab Tuhan? Dengar. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang. Ya, setiap orang yang mau membajak kemudian noleh ke belakang, bagaimana? Tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak layak. Masuk kerajaan Allah itu tidak layak. Jadi orang yang mau ikut Tuhan kemudian pamit dulu kepada keluarga, Tuhan menggambarkan seperti orang yang membajak kemudian noleh ke belakang. Bagaimana hasilnya? Murat-marit sudah. Kalau orang membajak kemudian menoleh ke belakang. Tuhan tidak izinkan kehidupan semacam ini. Sudah, tidak izinkan menoleh ke belakang itu
Masih ada ikatan daging keluarga. Masih ada ikatan daging. Memang untuk melepaskan, untuk mengalahkan daging itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Bahkan Tuhan mengatakan, saudara, kalau kita berbicara tentang kekuatan daging itu, sungguh-sungguh di dalam tabernakel ini adalah pintu tirai. Ini ada suara daging. Jadi suara daging itu harus kita matikan. Kalau kita mengikuti suara daging, kita tidak akan layak di hadapan Tuhan. Suara daging itu bertentangan dengan suara roh. Saudara, Tuhan tidak izinkan kehidupan semacam ini. Jangan menoleh ke belakang. Itu sebabnya bagi kehidupan kita, saudara, kita bersyukur kita bisa mendengarkan peringatan Tuhan. Peringatan Tuhan di pagi hari ini untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Yang sudah tidak lama lagi. Saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan hal ini. Sebab saya melihat keadaan tanda-tanda zaman ini sudah menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat sekali. Sebabnya Tuhan mengatakan, saudara, Tuhan mengatakan, kamu kalau ikut aku harus menyangkal dirimu. Lalu pikulah salib. Harus menyangkal diri. Sudah, menyangkal. Coba kita akan baca, kita buktikan Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang Injil Matius pasalnya yang ke-16. Kita akan baca ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Kita baca ayat ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ya. setiap orang yang mau mengikut aku. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, apa perintah Tuhan? Apa peringatan Tuhan? Ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Yang mau ikut Tuhan harus menyangkal dirinya. Jangan kemudian menuruti nafsunya sendiri, kemauan sendiri, pikirannya sendiri. Harus disangkal dirinya. Terus apa? Terus Memikul salibnya. Memikul salib Dan mengikut aku. Dan mengikut aku. Dua hal ini yang merupakan perintah Tuhan di akhir zaman ini. Siapapun yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jangan menuruti dirinya sendiri dan memikul salib. Ini yang tidak harus kita lupakan. Ini merupakan perintah Tuhan untuk kita ini layak menjadi milik Tuhan. Dua hal ini yang merupakan peringatan Tuhan atas kehidupan kita. Yang mau benar-benar ikut Tuhan. Satu, menyangkal diri. Dua, memikul salib. Bagaimana saudara? Sanggup enggak kehidupan kita ini? Baru kita berbicara untuk menyangkal diri. Berat. Saya tidak mengatakan itu perkara yang enteng, tidak. Baru menyangkal diri. Itu sudah berat bagi kehidupan kita. Apalagi kehidupan kita ini adalah manusia yang penuh kelemahan. Banyak kekurangan, tidak ada kekuatan. Baru menyangkal diri ini sudah sungguh-sungguh. Kalau saja tidak ada pertolongan campur tangan Tuhan, kita ini gugur di tengah perjalanan. Kita tidak mampu. Untuk menyangkal diri kita tidak mampu. Saudara, apalagi untuk memikul salib. Ini bukan perkara yang enteng. Mikul salib itu bukan perkara yang enteng. Tuhan pada waktu menghadapi masalah yang akan dialami oleh Tuhan, jauh sebelumnya Tuhan sudah tahu apa yang akan menimpa atas kehidupan pribadi Tuhan. Apa yang akan dialami. Sebelum dia itu memikul salib, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu dia akan memikul salib. Nyatanya berapa kali Tuhan jatuh memikul salib sehingga ditolong oleh orang. Karena salib itu berat, bukan enteng. Saudara, berat salib itu. Sehingga Tuhan sebelum memikul salib itu,
Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan dialami. Pada waktu dia berdoa mengatakan begini, Bapa, jika boleh cawan ini singkirkan dari antara. Tapi jangan kehendakku yang jadi, biar kehendak Bapa yang jadi. Jangan kehendakku. Tapi memang kalau hal itu memang kehendak Bapa, tetap dia alami. Seberat apapun Tuhan pikul. Jatuh berapa kali Tuhan mikul salib. Tapi dia diangkat terus. Sampai dibantu. Diangkat terus. Begitu pula buat kehidupan kita. Kalau kita ini sungguh-sungguh kita mau ikut Tuhan. Tidak lepas dari mikul salib. Seberat apapun. Ayo kita pikul. Kita pikul. Saudara, seberat apapun kita harus memikul. Kalau kita ini berniat untuk mengikut Tuhan. Tidak lepas dari beban berat itu, yaitu mikul salib. Ini berat, saudara. Baru kita kumpul semacam ini adalah salib ini, berat. Baru kita datang ke rumah ibadah, ini sudah merupakan salah satu tanda kita mikul salib. Berat. Apalagi zaman sekarang ini. Untuk kumpul semacam ini berat, saudara. Seperti kita mikul salib. Seperti kita mikul salib. Berdoa seperti kita mikul salib. Kebaktian agak sedikit lama itu seperti mikul salib. Berat bagi kehidupan kita. Berat. Tapi kalau kita ini berniat untuk mengikut Tuhan, seberat apapun tetap kita pikul. Apalagi berbicara, ya maaf saudara, kalau saya akan mengatakan hal ini, saya sangat berat sekali saudara. Saya sangat berat sekali. Apa beratnya? Kalau saja umat Tuhan itu sudah merupakan rohaninya yang sudah dewasa, sih nggak ada masalah. Tapi kalau rohaninya orang Kristen yang masih kanak-kanak, sulit untuk mengerti apa yang akan saya sampaikan. Saya sebenarnya berat saudara untuk menyampaikan. Tapi kalau tidak saya sampaikan, saya yang salah di hadapan Tuhan. Berarti saya ini tidak setujui adanya gereja Tuhan atau domba Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Kalau saya tidak mau menyampaikan. Tapi kalau saya sampaikan saudara, memang berat. Memang berat. Tapi sungguh-sungguh seberat apapun kalau kita mau memikul itu, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati. Di antaranya adalah, saudara, yaitu terus terang saja saya katakan tentang salib itu tentang 1/10. Perpuluhan. Ini saudara, saya sampaikan baru saat ini. Saya berat untuk menyampaikan hal ini. Ya mudah-mudahan kita ini sudah mempunyai rohani yang sudah dewasa. Kemudian tidak salah pengertian. Kalau rohani kanak-kanak bisa saja mengartikan saudara salah pengertian sehingga motor duitan. Tidak. Maksud saya supaya jemaat itu diberkati oleh Tuhan. Maliaki pasal 3. Coba kita akan baca saja ayat yang ke-8. Kita akan baca ayat Maliaki pasal 3 ayat yang ke-8. Ini adalah salib. Berat memang saudara. Berat. Di belakang Matius. Di belakang Matius. Itu adalah Maliaki pasal yang ke-3 ayat yang ke-8. Belakang Injil Matius pasal 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Kalau kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, ini sudah mengenai persembahan persepuluhan. Ya, teruskan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Teruskan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan
Ya, bawalah persembahan 1/10 itu kepada rumah perendaraan. Teruskan bagaimana? Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Ya, terus Firman Tuhan semesta alam. Dengar. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, terima kasih. Inilah maksud Tuhan, saudara. Inilah maksud Tuhan untuk membuka tentang perpuluhan itu, saudara. Tuhan itu mau memberkati kita dengan limpah. Ini maksud Tuhan, saudara. Itu sebabnya seberat apapun kalau kita pegang ayat ini, saudara, tidak ada beratnya. Sebab Tuhan mengatakan kalau kamu mempersembahkan 1/10, aku akan memberkati kamu dengan limpah. Memang berat untuk memberikan 1/10 itu berat. Saya tidak mengatakan memberikan 1/10 itu ringan, enteng, biasa. Tidak. Ini adalah berat. Ada orang yang mengatakan kepada saya terus terang. Saya tidak mau tunjukkan siapa sebenarnya. Dia mengatakan terus terang kepada saya. Benar, saudara. Dia mengatakan berhadapan mata dengan mata. Pak, satu ini saya yang tidak bisa menjalankan. Apa? 1/10. Sejak dulu sampai saat ini saya tidak pernah memberikan 1/10. Ya terserah. Ingin diberkati Tuhan atau tidak, terserah. Yang penting saya sudah sampaikan. Kecuali saya tidak mau sampaikan, jemaat tidak ngerti. Itu adalah bukan salahnya jemaat, itu salahnya gembala. Gembala yang akan dituntut oleh Tuhan. Sehingga jemaat itu tidak diberkati oleh karena gembala takut untuk menyampaikan firman Allah ini. Akhirnya, akibatnya domba Tuhan jemaat tidak diberkati. Jemaat mau korban 1/10 tidak ngerti karena gembala diam. Tidak mau mengutarakan. Tapi kalau gembala sudah mengutarakan, kemudian jemaat tidak mau berbuat, itu bukan salahnya gembala, itu salahnya jemaat sendiri. Seringkali orang Kristen itu gagal usahanya. Usaha ini gagal, usaha ini gagal. Mereka seringkali tidak ngerti apa yang menyebabkan gagal. Mungkin di salah satu pihak karena dia itu tidak memberikan 1/10. Kenapa mereka tidak memberikan 10? Karena tidak mengerti. Pak Gembala tidak pernah membuka ayat ini. Ini seringkali bisa juga terjadi. Tapi saat ini saya ungkapkan. Ini adalah kunci untuk kita ini diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar cukup. Tapi janji Tuhan dalam ayat ini. Aku akan memberkati kamu dengan limpah. Kalau kamu memberikan persembahan 1/10 itu. Dalam rumah ibadah. Aku akan memberkati kamu dengan limpah. Dengan limpah. Berkelimpahan. Berkelebihan. Ini saya sampaikan kepada jemaat. Agar supaya saya lego. Saudara. Masalah. Mau mikul. Ya memang ini berat, saudara. Saya tidak katakan ini ringan. Bagi siapapun bahkan sudah lama jadi orang Kristen pun untuk memberikan 1/10 ini sangat berat sekali. Tapi kalau kita ini sungguh-sungguh, saudara, kita menyadari bahwa ini adalah perintah Tuhan, saudara. Karena ini firman Allah. Ini maksud Tuhan. Seberat apapun kita lakukan. Kita lakukan. Agar supaya kehidupan kita ini diberkati oleh Tuhan. Memang Tuhan pernah mengatakan, saudara. Tuhan pernah mengatakan. Salib itu memang. Saudara, salib itu memang. Coba kita baca saja. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Coba baca saja. Bicara tentang salib ini. Saudara, bagaimana? 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Kita akan baca. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi tidak ngerti berbicara tentang salib. Yang berat itu kebodohan bagi orang yang binasa. Tapi bagi orang yang selamat bagaimana? Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Itu adalah berkat daripada Allah. Salib
yang berat itu berkat daripada Allah. Bagi orang yang akan binasa, itu memang bodoh mereka. Tidak mau melakukan. Karena mereka itu bodoh. Karena bodohnya dia itu masuk kebinasaan. Orang yang akan binasa, pengajaran salib yang berat itu kebodohan bagi mereka. Kebodohan bagi mereka. Mereka tidak ngerti bahwa jalan semacam itu, saudara, itu adalah sumber berkat dari Tuhan, itu tidak ngerti. Tidak ngerti. Tapi bagi orang yang masuk, saudara, yang akan diselamatkan, ini adalah merupakan sumber kehidupan. Itu sebabnya bagi kita, mari kita dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya katakan, seberat apapun, kalau Tuhan mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, menyangkal diri, 1, 2, mengikut salib. Ayo kita pikul. Kemudian ikut aku. Ini kehidupan yang layak untuk mengikut Tuhan. Saudara, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Seberat apapun, saudara, salib itu bentuk apapun, ayo kita pikul. Kita tanggung, sebab kita tidak sendiri, sebab kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Saya kira firman Allah sampai di sini. Mari kita sujud, kita akan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah kepada Tuhan. Kita akan menyanyi satu nyanyian, tak tersembunyi kuasa Allah. Agar Tuhan tolong kepada kita semuanya ini. Kita menyadari bahwa kita ini adalah tidak lebih dari yang lain. Kita adalah manusia yang penuh kelemahan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kalau lain ditolong, saya juga hanya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Nadanya agak direndahkan sedikit. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Huruf U kita nyanyikan nyanyian ini. Sambil kita meyakini Tuhan ada di antara kita. Haleluya. Tuhan tahu kelemahan dan kekurangan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Kita harus mau menyangkal diri dan memikul salib. Sekalipun salib itu berat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Tapi Tuhan menyertai kehidupan kita semuanya ini. Haleluya. Sekali lagi dengan setengah suara. Tersembunyi kuasa
sambil kita menyembah kepada Tuhan. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Biar alat musik saja yang dibunyikan, kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kita mengucapkan syukur atas peringatan Tuhan di pagi hari ini. Bukankah ini merupakan satu kemurahan Tuhan? Kalau Tuhan mau masih mengingatkan kita, berarti Tuhan tidak menghendaki kehidupan kita binasa. Seperti istri Lut, jangan kita mengeraskan hati semasa kita masih bisa mendengarkan firman Allah, semasa kita masih mendengarkan teguran daripada Tuhan. Kita terima dengan ketulusan hati, kita terima dengan kerendahan hati apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Ayo kita serahkan semuanya ini ke dalam tangan daripada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita menyanyi sekali lagi. Kemudian kita sambil bangkit berdiri, kita menyanyikan nyanyian ini lagi. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa yang di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah, Allah yang kami permuliakan. Tuhan, pagi hari ini kami bersama seberapa umat-Mu yang ada. Kami kembali di bawah kaki Tuhan. Kami mengucapkan syukur yang mana Tuhan telah ingatkan kami lewat pemberitaan firman Allah di pagi hari ini. Agar sungguh-sungguh kehidupan kami ini Tuhan tidak tetap mengeraskan hati, tidak kemudian menuruti hawa nafsu kami, tidak menuruti kehendak kami sendiri, tidak menuruti daging, tidak menuruti adat istiadat nenek moyang kami. Namun kami setelah mengenal Engkau Tuhan, kami sungguh-sungguh mau mendengar firman Allah dan mau melakukan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Itu sebabnya kuatkan iman kami bersama umat-Mu ini. Teguhkan iman kami, tambahkan iman kami Tuhan. Sekalipun dalam pengiringan kami bersama sidang jemaat-Mu ini tidak lepas dari pergumulan Tuhan, namun kalau saja Engkau menyertai kami, kami bisa melanjutkan perjalanan kami mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, tetapkan firman-Mu dalam hati kami, materaikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dari surga, agar sungguh-sungguh firman yang sudah kami dengar ini bukan sekedar kami mendengar, tapi kami sungguh-sungguh mampu untuk melakukan. Seberat apapun firman-Mu ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang, Tuhan, kami teringat saudara kami yang tidak bisa hadir di saat pagi hari ini. Mungkin dalam keadaan sakit, mari Tuhan Dikau yang akan lawat. Dimanapun mereka ada. Baik umat-Mu yang ada di desa Tamban, baik umat-Mu yang ada, Tuhan,
di pantai, di tambak, di kampung, di Banaran, Sendiki, maupun umatmu yang ada kerja di luar kota Bulu, di luar negeri. Tuhan yang akan jamah, Tuhan yang akan tolong. Setan penyakit apapun bentuknya yang mengganggu tubuh umatmu, yang kau percayakan atas budak kami, Dikau hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus nyatakan Tuhan mujizatmu atas umatmu yang percaya kepada Engkau. Kami berdoa di tempat ini. Kami sangat meyakini Tuhan telah bekerja. Di mana umatmu ini berada. Nyatakan Tuhan kuat kuasamu. Nyatakan mujizatmu. Sekali lagi setan penyakit apapun bentuknya yang mengganggu, Dikau hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, dan tolong dombamu yang ada masalah-masalah yang lain. Mungkin masalah anak, kuatkan iman mereka. Nikah goncang, pulihkan kembali. Bahkan yang sudah jauh dari Tuhan, sadarkan bahwa hidup manusia tidak tergantung dari makanan. Namun hidup manusia tergantung dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga kami serahkan buat rencana pelaksanaan ibadah memperingati kenaikan Tuhan hari Kamis yang akan datang di tempat ini. Tepatnya jam 8 pagi. Tuhan Engkau berkati. Engkau berkati, lindungi umatmu yang hadir ke tempat ini. Jauhkan mereka dari gangguan dan mara bahaya. Dan Tuhan sediakan firman-Mu untuk kami sampaikan hari Kamis yang akan datang jam 8 pagi di tempat ini. Pakai akan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah. Berikan hamba-Mu kesehatan secara khusus dan berikan roh hikmat, akal budi yang dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Dan juga kami berdoa buat Bapak pejabat bangsa negara kami Indonesia ini. Tuhan, mulai dari pusat sampai ke tingkat desa, mengemban tugas yang tidak ringan. Berikan Bapak pejabat bangsa negara kami Indonesia ini roh hikmat yang daripada Allah untuk menghadapi masalah terlebih amat, untuk menghadapi Tuhan yang mana penyakit corona ini sudah menular, melanda ke seluruh dunia. Kiranya Tuhan yang akan sungguh-sungguh menolong jika masih ada setan penyakit corona ini yang masih menjalar ke seluruh dunia. Dikau hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Biar roh Tuhan yang menguasai Tuhan di dalam kehidupan umatmu ini. Sehingga umatmu ini ada kebebasan untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita pagi hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera, damai dari Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria surga yang tetap menjadi pembela dan pemelihara kami. Haleluya, haleluya, amin. Kamis mendatang wonten kebaktian peringatan kenaikan Tuhan.